Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Syukur nomor 274. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Tunggal. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita kembali bersatu dalam Ekaristi yang kudus. Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang arti dari kebebasan atau kemerdekaan. Dan kemerdekaan dan kebebasan yang hakiki adalah kebebasan dari dosa dan kematian. Dan itulah yang terjadi dalam diri Yesus Kristus yang mati untuk memerdekakan kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala pendampingan dan berkat Tuhan yang berikan kepada kita sepanjang hari ini. Seraya kita persembahkan syukur dan doa kita dan juga intensi dan doa kita masing-masing. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita sadar akan segala kerapuhan dan kelemahan kita, dan kita mohon pengampunan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Kau lindungi dari api karena mereka tetap setia menyembah kepadamu. Lindungilah kami pula dari segala mara bahaya ketika kami menghadapi tantangan dan pergulatan iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadraks, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebat, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah amarah Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ia mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus.
Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabla dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal di rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha untuk membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku akan datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pahlawan iman. Mereka dihadapkan kepada pilihan
mereka mengingkari imannya dengan menyembah patung. Dengan demikian mereka tidak mengalami hukuman, atau sebaliknya, mereka akan dihukum di dalam perapian yang menyala-nyala dan percaya kepada Allah. Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak takut untuk dibakar. Bahkan dia minta kalau bisa dipanaskan lebih panas lagi. Bagi mereka, yang penting adalah keselamatan, ketaatan kepada iman, dan kemerdekaan jiwa. Inilah yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak takut menderita, bahkan mati sekalipun, karena tujuan mereka adalah kemerdekaan jiwa yang bebas dan tidak hidup di dalam penyembahan berhala. Dalam bacaan Injil, Yesus juga menyampaikan demikian, bahwa dia datang untuk membawa kemerdekaan. Meskipun mereka menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka, tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, kamu tidak merdeka karena kamu tetap melakukan dosa. Dan dosa yang mereka melakukan adalah mau membunuh utusan Tuhan, tak lain adalah Yesus sendiri. Maka Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa jika mereka adalah anak-anak Abraham mengerjakan pekerjaan dari Allah, pasti mereka tidak akan melakukan pembunuhan atau apa yang tidak baik kepada Yesus. Yesus datang untuk memerdekakan, yaitu memerdekakan manusia dari dosa dan kematian. Maka bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita bersama-sama bahwa untuk meraih kemerdekaan jiwa yang bebas membutuhkan pengorbanan, bahkan pun penderitaan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus yang akan kita renungkan bersama-sama ketika kita memasuki pekan suci. Dia rela menderita, dia rela mati di kayu salib demi memerdekakan jiwa kita, diri kita dari dosa dan kematian. Dan inilah yang dialami oleh pahlawan iman yang kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita menjelang pekan suci ini, agar kita sungguh mengalami rahmat dari Tuhan, yaitu kebebasan jiwa kita yang dimerdekakan oleh Kristus yang akan menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita persembahkan doa-doa kita bersama dengan persembahan roti dan anggur. Kidung syukur nomor 123. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Tolonglah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah kembali roti dan anggur yang Kau berikan untuk dipersembahkan demi memuliakan nama-Mu, agar menjadi pemulih kesegaran jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serapi yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa
yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Seperti busa rindu, sungai
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat jiwaku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Allah telah memindahkan kita ke dalam putranya yang terkasih. Dalam dialah kita memperoleh penebusan dan dalam darahnya penghapusan dosa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga misteri yang kami rayakan ini membawa pemulihan surgawi yang membersihkan kami dari kejahatan, serta menguatkan kami menuju hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, orang yang kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 480. Tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan